Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Punya harap bahwa tahun depan itu harus lebih baik dari tahun ini. Betul kan? Nah, mungkin kalau dulu itu tahun 2024 kita itu menjalani hidup ya udah mengalir aja. Kita melakukan aktivitas seperti biasa. Sepertinya ya udah rutin ya seperti itu gitu kan. Tapi banyak sekali kehidupan kita itu yang lika-likunya, naik turunnya, kesesakan kita, itu yang harusnya itu nggak perlu kita lalui. Kalau dari awal itu kita memprogram hidup kita, menciptakan kehidupan kita itu sesuai firman. Lah, kan firmannya berkata, Tuhan datang untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan dalam apa? Dalam segala hal. Kita ini umat pemenang kan? Dikatakan seperti itu kan? Tapi banyak dari kita ya, boro-boro berkelimpahan. Menghadapi masalah pergumulan aja, kita belum bisa menang-menang. Banyak kan dari kita seperti itu kan? Nah, di dalam kitab Kejadian, dikatakan gini, bumi itu awalnya gelap. Ketika Allah berfirman,
jadilah terang. Maka terang itu ada. Jadi di dalam perkataan Allah itu ada yang namanya kuasa penciptakan. Jadi bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari apa? Tidak ada terang menjadi ada terang. Juga ketika Tuhan Yesus nih menyembuhkan orang sakit. Apa kata Yesus waktu dia menyembuhkan? Jadilah sembuh. Jadilah seperti imanmu. Jadi di dalam perkataan Yesus itu ada kuasa penciptaan. Menciptakan apa? Dari tidak ada kesembuhan menjadi ada kesembuhan. Jadi firman Tuhan itu bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ya kan? Itu kan Allah dan Yesus. Tapi di dalam Yohanes 14 ayat 12, coba tolong dibacakan Yohanes 14 ayat 12. Ayo tolong satu dibacakan. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku Ya. berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, amin. Nah, di dalam Yohanes itu dikatakan, barang siapa percaya kepada Tuhan, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Jadi kalau kita percaya, kita juga bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan. Apa itu? Menciptakan dengan perkataan kita. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak ada dalam hidup saudara? Tidak ada kesembuhan, tidak ada kelimpahan, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Saudara bisa menciptakan dengan memperkatakan firman. Kan firmannya bilang, kita bisa melakukan seperti Yesus, seperti Tuhan. Bahkan lebih besar. Jadi bisa nggak kita menciptakan kehidupan kita lebih baik? Bisa kan? Dengan firman. Hari ini kita belajar bagaimana menciptakan ulang hidup kita. Kehidupan sesuai firman. Kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita. Apa sih kuncinya? Yang pertama, kita itu harus punya keinginan yang kuat supaya hidup kita itu berubah. Emang ada orang yang nggak ingin hidupnya berubah? Ada. Kita itu harus, nih contoh ya, kalau misalnya kita sakit gitu ya, kita berdoa minta kesembuhan. Tuhan, aku minta kesembuhan. Tapi sampai akhirnya karena nggak sembuh-sembuh, jadi ya disembuhkan. Puji Tuhan, nggak disembuhkan ya udah. Kan banyak dari kita seperti itu. Doanya dijawab Tuhan, puji Tuhan, nggak dijawab ya udah. Itu artinya kita nggak punya keinginan yang kuat supaya lihat kehidupan kita berubah. Kita itu harus sampai lihat hidup bukan putus asa ya, kita itu harus sampai lihat kayaknya udah cukup nih hidup begini. Harus ada perubahan. Dan apapun caranya kita harus lakukan supaya hidup kita berubah. Masalah itu diizinkan Tuhan supaya kita menaklukkan dan kita memenangkan. Bukan kita yang dikalahkan sama masalah. Nah, saudara tahu di dalam Markus itu ada kisah tentang wanita pendarahan 12 tahun? Tahu ya semua ya, kan baca Alkitab. Jadi perempuan ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana sampai uangnya habis. Tetapi apa? Bukannya membaik, kondisinya malah semakin memburuk. Nah, pada suatu hari, wanita ini mendengar berita tentang Yesus datang. Wanita ini beriman, punya iman. Asal ku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Itu imannya ya. Tetapi karena wanita ini kan punya keinginan yang kuat untuk sembuh ya. Maka itu dia berusaha sekuat tenaga untuk menghampiri Yesus. Saudara tahu kan yang namanya orang pendarahan, ya mungkin saudara nggak pernah ngalamin ya, tapi kalau orang namanya pendarahan, saya itu pernah mengalami pendarahan selama 2 tahun. Itu setiap hari tuh rasanya badan tuh nggak enak. Kita tuh nggak dalam kondisi fit, pasti lemas terus. Nah, dengan kondisi dia sudah 12 tahun pendarahan, dia itu berusaha untuk menghampiri Yesus. Kan udah pasti yang mau menghampiri bukan dia, banyak pasti kan. Dia harus berdesak-desakan sampai dia bisa menjamah jubahnya.
Tapi karena dia punya keinginan yang kuat, dia harus menjamah jubahnya. Akhirnya apa? Itu terjadi kan? Dia bisa menjamah jubahnya dan dia sembuh. Tapi ada satu lagi contoh di Alkitab yang meresponnya itu berbeda dengan wanita pendarahan ini. Orang yang lumpuh selama 38 tahun. Jadi ceritanya ini di Bethesda ini kan banyak orang sakit. Jadi mereka itu duduk di sana menantikan goncangan air kolam. Jadi sewaktu malaikat turun ke kolam itu menggoncangkan air, nah siapa yang masuk dahulu setelah goncangan air itu, apapun sakitnya sembuh. Nah jadi kan banyak orang pada nunggu di sana. Tapi orang lumpuh ini responnya berbeda dengan wanita yang pendarahan. Dia tuh cuma nunggu di pintu sampai Yesus itu tanya loh sama orang lumpuh ini, maukah kamu sembuh? Artinya apa? Yesus nggak ngelihat dia benar-benar mau sembuh. Lo sampai ditanya kok sama Yesus. Jawabannya apa? Tuhan, nggak ada orang yang bantu aku nurunin ke kolam. Jadi aku tuh udah keduluan orang lain gitu kan. Kalau orang yang punya keinginan kuat untuk sembuh misalnya, pasti mereka akan melakukan segala cara. Dia mungkin dia akan duduk di pinggir kolam. Jadi begitu air bergoncang, dia udah yang membalikan badan aja udah jatuh gitu ke kolam. Kan harusnya apapun dia lakukan. Tapi ini memang dia nggak punya keinginan kuat untuk sembuh. Mungkin kalau dia punya keinginan yang kuat untuk sembuh, untuk berubah, dia nggak perlu nunggu 38 tahun untuk sembuh. Jadi kita itu harus punya keinginan yang kuat untuk lihat hidup kita itu berubah. Lihat setiap kehancuran dalam kita itu diubahkan Tuhan. Kita harus punya keinginan dulu. Karena banyak dari kita ini seperti orang lumpuh ini. Disembuhkan puji Tuhan, nggak disembuhkan, ya udah. Padahal Tuhan bilang kita umat pemenang loh. Harusnya kita itu menang dari setiap masalah dalam hidup kita. Nah, kemudian yang kedua, di dalam Kejadian kan dikatakan, waktu terang ada, terang muncul, ini pada hari penciptaan ya. Waktu terang muncul, itu kegelapan menyingkir. Kemudian di Yohanes 1 ayat 5, ayo kita buka Yohanes 1 ayat 5. Tolong dibacakan ya Yohanes 1 ayat 5. Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, di dalam terang, terang itu bercahaya. Dan waktu terang itu bercahaya, di dalam kegelapan, kegelapan itu menyingkir kan. Semua masalah kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita, itu adalah kegelapan. Karena itu bukan dari Tuhan. Jadi untuk menyingkirkan itu kita perlu apa? Perlu terang. Terang itu apa? Terang itu ya Tuhan sendiri. Kan di dalam Yohanes dikatakan gini, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kendaki, kamu akan menerimanya. Kita mau hidup yang berkemenangan, syaratnya apa? Kita tinggal di dalam Tuhan. Ada Tuhan di dalam hidup kita dan firman Tuhan itu juga tinggal di dalam kita. Di dalam Mazmur 119 itu dikatakan seperti ini. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi terang itu apa? Terang itu firman Tuhan. Semua yang kita butuhkan itu sudah ada di dalam Alkitab. Sudah ada di dalam firman Tuhan. Apa yang saudara alami hari ini? Saudara sakit, cari firman tentang kesembuhan. Saudara tidak bisa bersuka cita, cari firman-Nya. Saudara mau hidup diberkati, bebas dari kemiskinan, cari firman tentang berkat, tentang kelimpahan. Itu sudah Tuhan sediakan semua di Alkitab. Nah, masalahnya kita jarang ya buka Alkitab. Kita tidak mencari. Nah, yang ketiga, kita tuh nggak cuma tahu firman, tapi kita itu harus memperkatakan firman. Kita buka sekarang di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Nanti tolong dibacakan ya.
Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Amin. Terima kasih. Jadi di dalam Kejadian, Tuhan itu menciptakan terang dengan apa? Dengan berfirman kan? Memperkatakan firman kan? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Saudara lihat di ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Jadi dimulai dengan Tuhan berfirman. Kemudian di ayat 4, bunyinya Allah melihat terang. Jadi dimulai dengan Tuhan memperkatakan, Allah memperkatakan firman, kemudian Allah melihat terang itu. Ya kan? Jadi semua yang Tuhan lihat itu adalah hasil dari firman yang keluar dari perkataannya. Jadi nggak ada yang kebetulan ataupun tiba-tiba terjadi di dalam kerajaan Allah. Semua itu hasil dari firman Tuhan yang diperkatakan. Saudara mau lihat hasil? Mulailah memperkatakan firman Tuhan. Mazmur 33 ayat 9. Mazmur 33 ayat 9. Saya bacakan aja ya. Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, jadi bisa nggak kita melihat, membuat sesuatu menjadi ada? Bisa dengan memperkatakan firman. Nah, firman Tuhan itu dikatakan adalah benih. Dalam perumpamaan kan firman Tuhan itu diperumpamakan sebagai benih kan. Jadi waktu benih firman Tuhan itu ditabur, maka itu akan menghasilkan tuaian. Karena itu hukum di alam roh. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Ya. Hidup kita hari ini adalah tuaian dari apa yang kita tabur di masa lalu. Jadi kalau hari ini kita mengalami hal yang tidak enak, ketakutan, masalah, pergumulan, kita cek apa yang sudah kita tabur selama ini. Apakah kita menabur ketakutan, kita menabur kemarahan, kita menabur kekhawatiran, atau kita menabur firman. Bukannya kita memperkatakan firman, tapi kebanyakan dari kita itu terus memperkatakan masalah kita. Ya kan? Aduh, saya nggak punya uang nih, gitu. Ya makanya nggak pernah punya uang terus. Aduh, saya sakit nih nggak sembuh-sembuh. Kata dokter saya nggak bisa sembuh. Ya kalau itu yang saudara ucapkan, ya saudara nggak akan bisa sembuh. Jadi kalau kita mau mulai menciptakan hidup yang lebih baik, yang berkemenangan, kan Tuhan bilang kita tuh pemenang. Jadi mulai sekarang saudara harus mulai menabur benih yang benar, yaitu firman Tuhan. Nah, kalau kita mau hidup kita berubah, yang harus kita ubah itu pertama adalah mulut kita. Apa yang kita katakan, apa yang keluar dari mulut kita. Stop memperkatakan problem, stop memperkatakan masalah kita, data dan fakta. Mulailah hari ini saudara memperkatakan janji Tuhan. Program mulut saudara dengan memperkatakan firman. Di dalam Yosua 1 ayat 8, dikatakan seperti ini. Yosua 1 ayat 8, saya bacakan aja ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan itu memberikan kepada Yosua itu kunci keberhasilan. Apa kuncinya? Memperkatakan firman, merenungkan siang dan malam. Sehingga apa? Sehingga engkau itu berhasil dan beruntung. Itu udah dikasih kuncinya sama Tuhan. Jadi mulut kita itu yang harus kita keluar dari mulut kita apa? Firman, bukan lagi masalah kita. Saudara tahu kisah ketika Daud menghadapi Goliat. Ketika Daud menghadapi Goliat, kemenangan Daud atas Goliat itu adalah hasil apa yang dari Daud katakan tentang Goliat.
Saudara buka di 1 Samuel 17, tolong dibacakan ya. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Amin. Jadi di dalam ayat ini, Daud itu sudah mengalahkan Goliat dengan apa? Dengan perkataan yang keluar dari mulutnya. Sebelum dia nyamperin Goliat. Kan dibilang tuh di ayat 46, Daud sudah bilang, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu." Ini belum beradu loh. Tapi Daud sudah memperkatakan ini. Makanya Daud bisa menang. Jadi waktu Daud itu maju nyamperin Goliat, dia itu cuma menyelesaikan apa yang sudah dia perkatakan. Daud menang dimulai karena dia sudah menabur benih firman. Dia sudah memperkatakan kemenangannya. Itu yang harus kita lakukan. Sekarang kita harus membuka mulut kita, mulai bicara pada masalah kita, pada problem kita. Kita mulai memperkatakan kemenangan itu seperti Daud. Mulai perkatakan apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Dalam firman-Nya kita perkatakan itu. Dan kita akan lihat seperti Tuhan memberikan kemenangan untuk Daud, Tuhan itu juga akan memberikan kemenangan untuk saudara atas setiap masalah saudara. Kemudian di dalam Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Saya bacain aja. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman, kita mengerti bahwa semesta alam telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita telah lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu ya, telah dijadikan itu kan artinya frame dalam bahasa Inggris. Itu artinya memperbaiki, memulihkan, dan menyempurnakan. Kalau dalam bahasa Yunaninya, itu artinya memperbaiki, memulihkan, dan menyempurnakan. Jadi dengan kata lain, firman Tuhan itu tidak hanya punya kuasa untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi juga apa? Memperbaiki apa? Memperbaikilah segala kehancuran kita, memulihkan, juga menyempurnakan. Itu loh kuasa dari firman Tuhan. Saudara tahu nggak, seringkali itu ya, Tuhan itu izinkan saudara itu di dalam situasi yang sepertinya kok kayak udah nggak punya pengharapan. Sepertinya mustahil untuk berubah, betul kan? Tapi ada juga di dalam Alkitab tuh ada kisah yang dia itu juga ngalamin kehidupan yang mustahil, tapi Tuhan bisa ubahkan, yaitu Yehezkiel. Kita buka di Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 10. Ini tolong dibacakan ya. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 10. Yeskel 37 ayat 1. Lalu kekuasaan Iya betul. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan pelantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering.
Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. 6. Sampai 10 ya. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Amin. Terima kasih. Nah, saudara baca di dalam Yeskiel tadi. Situasinya kan benar-benar nggak mungkin kan. Mustahil kan. Dikatakan tulang itu amat kering. Tapi kadang Tuhan itu membawa kita di dalam situasi seperti itu. Sepertinya kita merasa Tuhan ini udah mustahil ditolong. Tuhan ini udah nggak ada harapan lagi Tuhan. Supaya apa? Kita itu mengubahkan situasi tersebut. Dikatakan tulang amat kering. Tuhan itu kasih kuncinya, kasih jurusnya lah ke Yeskiel. Disuruh apa? Bernubuat. Yeskiel disuruh bernubuat. Supaya apa? Mengubah lembah tulang belulang itu menjadi kamp tentara Allah yang besar. Caranya apa? Cuman bernubuat. Loh, mustahil nggak? Apa mungkin dari, kita kan pasti nggak bisa kebayang gitu, dari tulang belulang, tapi menjadi kamp tentara Allah. Tapi kan Tuhan bilang, kalau kamu percaya, kamu juga bisa melakukan itu. Tulang kering ini tuh bicara tentang apa? Kehidupan yang mati. Aspek apapun di dalam hidup kita yang mati. Apa yang mati? Kesehatan kita mati. Masa depan kita hancur. Hubungan kita mati. Rohani kita mati. Bernubuatlah supaya hidup. Jika saudara berada dalam situasi seperti ini, belajar dari Yeskiel. Bernubuat. Kita tuh udah melakukan segala cara nih, kehidupan kita tetap nggak berubah. Mulailah sekarang bernubuat kepada semua aspek hidup kita yang mati. Kita perkatakan firman Tuhan. Ciptakan hidup dan situasi yang kita mau seperti yang Tuhan firmankan. Mulai hari ini perkatakan ya, belajar memperkatakan firman Tuhan. Apa yang mati dalam hidup saudara? Cari ayatnya, cari firmannya, perkatakan itu. Jangan fokus sama masalah saudara, tapi fokus sama firman Tuhan. Kemudian yang keempat, kita itu harus terus memperkatakan sampai kita lihat ada hasilnya. Sampai keadaan kita berubah. Masalahnya ya, kebanyakan dari kita itu doa sekali, 2 kali, seminggu, 2 minggu nggak dijawab, kita stop. Udahlah, Tuhan emang nggak denger lah. Udahlah, kayaknya emang nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Banyak dari kita kan seperti itu. Pada waktu Yeskiel bernubuat, apakah dia sekali bernubuat? Kan enggak. Waktu pertama kali bernubuat, tulang-tulangnya yang sudah bertemu, tapi kan belum bisa hidup. Baru yang kedua bernubuat, baru semua hidup. Dia harus bernubuat kedua kalinya sampai semua hidup. Terus perkatakan dengan tekun sampai situasi saudara itu berubah. Jangan berhenti. Waktu misal kita mengalami sakit nih,
kita perkatakan, oleh bilur-bilur Tuhan, aku sudah disembuhkan. Jangan berhenti sampai saudara benar-benar lihat itu, kesembuhan itu terjadi. Masalahnya, kita nggak tekun aja. Kita merasa udahlah capek memperkatakan, mau sembuh puji Tuhan, nggak disembuhkan ya udah. Itu kebanyakan dari kita. Jadi mulai tahun 2025 kita harus berubah ya. Supaya apa? Kehidupan kita jauh lebih baik. Contoh lagi misalnya Daniel. Daniel itu berdoa kepada Tuhan. Dikatakan gini, lalu katanya kepadaku, saya bacain aja ya, jangan takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama. Jadi dari hari pertama Daniel berdoa itu udah didengar sama Tuhan. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Dan aku datang oleh karena perkataan itu. Malaikat tuh datang karena perkataan itu. Tetapi Daniel langsung dapat nggak jawabannya? Enggak. Setelah 21 hari baru Daniel tuh dapat jawabannya. Karena apa? Ada yang menghalangi jawaban doa tersebut. Jadi tapi Daniel kan terus berdoa selama 21 hari itu. Sampai jawabannya datang. Coba saudara bayangkan ya. Saudara berdoa nih sama Tuhan. Dari hari pertama saudara berdoa, Tuhan itu sudah mendengar. Tapi kok sehari nggak dijawab, 2 hari jawaban belum ada, 3 hari, seminggu belum ada jawaban. Hari ke-10 saudara stop. Padahal mungkin aja doa saudara itu seperti Daniel di hari ke-21. Kan jadi firman Tuhan, semua janji Tuhan itu gugur. Kita nggak akan terima. Padahal Tuhan udah kirim loh jawabannya. Jadi belajarlah tekun memperkatakan firman Tuhan sampai kita lihat hasilnya. Di dalam Lukas 21 ayat 15, saya bacain dalam versi King James saja ya. Lukas 21 ayat 15. Ini dalam terjemahannya ya. Sebab aku Tuhan akan memberikan kepadamu mulut dan hikmat yang tidak dapat dibantah atau dilawan oleh semua lawanmu. Lawan kita siapa sih? Iblis kan? Tuhan itu sudah memberikan kepada kita mulut dan hikmat. Iblis itu nggak bisa lawan kita. Dia tuh takut waktu mulut kita itu memperkatakan. Karena apa? Itu pasti jadi. Iblis tahu loh itu. Dia tuh sangat takut waktu kita tekun memperkatakan firman. Terus di Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara perlu yang namanya ketekunan. Iblis itu tekun loh. Setiap hari mengganggu saudara, meneror saudara. Iblis itu tekun. Tapi kenapa anak Tuhan gak bisa tekun? Makanya jawabannya gak jadi-jadi. Akhirnya kita marah sama Tuhan kan. Nah, banyak dari janji dari kita ini yang janji Tuhan itu kita nggak bisa menikmati. Karena apa? Kita nggak tekun. Banyak orang Kristen itu maunya instan. Sekali dijawab, langsung dapat jawaban. Bisa aja kita hari ini minta langsung dapat jawab, bisa. Tapi nggak selamanya seperti itu. Karena firman Tuhan dibilang apa? Sebab orang yang tekun menantikan aku akan mendapatkan aku. Itu firman Tuhan. Menyuruh kita untuk tekun. Mulailah tekun memperkatakan ya. Kemudian yang kelima, kita buka di dalam Markus 11 ayat 23 sampai 24. Tolong dibacakan ya. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, amin. Makasih ya. Jadi
Memperkatakan aja tuh nggak cukup. Kita harus apa? Percaya penuh. Barang siapa berkata kepada gunung, asal tidak bimbang, maka beranjak kan itu gunung, tercampak ke laut kan. Asal tidak bimbang, asal kita punya iman. Nah, gunung itu bicara tentang apa sih? Gunung itu adalah masalah kita, pergumulan kita. Waktu kita tidak bimbang, percaya penuh, maka gunung itu akan menyingkir. Gunung itu akan tercampak asal kita punya iman. Firman Tuhan itu hanya akan menghasilkan kuasa waktu itu menyatu sama iman kita. Kalau kita nih memperkatakan firman, oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh Tuhan, tetapi masih ada khawatir. Apa iya ya sembuh ya? Bener nggak ya sembuh ya? Ya kita nggak akan sembuh-sembuh. Apa bisa ya Tuhan menolong saya? Masalah saya udah terlalu ruwet. Itu artinya apa? Bimbang. Saudara nggak punya iman. Jadi apa? Ya saudara nggak terima-terima semua janjinya Tuhan. Waktu Yesus nih menyembuhkan orang sakit, apa yang Yesus katakan? Jadilah kepadamu seperti imanmu. Jadilah kepadamu seperti imanmu. Jadi kalau kamu beriman, kamu sembuh, jadi kesembuhan itu. Asal kita punya iman. Bagaimana supaya kita punya iman? Bagaimana? Roma 10 ayat 17 itu dikatakan gini. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman. Jadi banyak mendengar firman Tuhan. Supaya apa? Iman itu timbul. Saudara dengar firman Tuhan. Waktu saudara memperkatakan itu kan telinga saudara juga mendengar. Jadi banyaklah memperkatakan. Sambil memperkatakan, sambil telinga saudara mendengar, jadi timbullah iman. Saudara lihat ya, waktu Tuhan itu menyuruh Yehezkiel yang tadi bernubuat. Dia tuh nggak tanya loh sama Tuhan. Tuhan apa mungkin ya? Dia nggak meragukan loh. Padahal itu kondisinya udah sangat tidak memungkinkan. Dia nggak tanya Tuhan, ini kering banget nih Tuhan. Enggak kan? Dia langsung bernubuat. Dia percaya penuh dengan apa yang Tuhan katakan. Sehingga apa? Waktu dia bernubuat sekali langsung jadi. Karena dia sudah beriman. Oke, belum bisa bernafas, disuruh bernubuat lagi. Dia juga nggak bertanya. Dia langsung lakukan bernubuat. Sehingga apa? Nafas hidup itu masuk dan mereka hidup kembali. Jadi, memperkatakan, tapi saudara juga tidak boleh bimbang. Yang keenam, itu di dalam Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Saya bacain aja deh. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh yang lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara tahu nggak, pikiran kita itu punya kuasa dan kekuatan yang sama dengan doa-doa kita. Waktu pikiran kita nih kita setting untuk fokus kita tuh sama janji-janji Tuhan. Fokus kita tuh sama firman Tuhan aja. Maka kekuatan doa kita akan semakin besar. Waktu kekuatan doa kita semakin besar, iman kita juga semakin bertumbuh. Tapi iblis itu ya, akan berusaha segala cara itu membuat pikiran kita itu menjadi terdistract dengan apa? Fakta dan data. Tuhan, aku sih beriman Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau pasti memberkati aku. Tapi faktanya, hari ini aku nggak punya uang buat makan. Iblis itu akan berusaha membuat kita fokusnya tidak pada janji Tuhan, tapi pada masalah kita. Itu mengakibatkan apa? Ya kekuatan doa kita akan menjadi lemah. Iman kita semakin merosot. Di dalam Amsal 4 ayat 23 ya, itu dalam versi mudah dibaca, dikatakan seperti ini. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidup. Pikiran saudara itu mengendalikan hidup saudara. Apa yang saudara pikirkan, begitulah hidup saudara. Ya, makanya hati-hati dengan pikiran kita. Masukkan pikiran kita firman Tuhan. Masukkan pikiran kita janji-janji Tuhan. Sehingga apa? Hidup kita mengalami hidup seperti yang Tuhan sediakan buat kita. Di dalam Filipi ayat 4 Filipi 4 ayat 8. Tolong dibacakan Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8.
Ayo siapa yang bacakan? Filipi 4 ayat 8. Ketemu nggak? Filipi 4 ayat 8. Suaranya, Ci. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Makasih. Dikatakan semua saudara itu pikirin aja yang itu aja, semua yang benar. Apa yang benar? Firman Tuhan kan benar. Semua yang mulia, semua yang adil, itu aja yang saudara pikirin. Jangan mikir macam-macam. Enggak usah mikirin masalah kita, tapi kita fokus dengan apa yang dikatakan. Fokus sama janji Tuhan. Contoh nih, saudara nggak punya uang. Kita perkatakan firman nih. Allahku akan memenuhi semua kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kita perkatakan dengan iman, tidak bimbang, dan tidak pakai khawatir. Atau gini, Bapakku itu Bapak yang baik, yang tidak pernah memberi ular kepada anak yang minta roti. Itu kan firman ya. Saudara bayangkan di pikiran saudara itu, saudara lihat diri saudara itu, oh saya sudah diberkati, saya berkelimpahan, semua kebutuhan saya dipenuhi Tuhan. Terus lakukan itu. Jangan berhenti sampai kita lihat hasilnya. Waktu kita bertekun, itu pasti jadi. Jadi saudara, gimana caranya kita menciptakan ulang kehidupan kita? Yang pertama, kita itu harus punya keinginan yang kuat untuk melihat hidup kita berubah. Kita harus mau dulu. Kalau kita nggak ada yang keinginan kuat, kita nggak bisa berubah. Yang kedua, kita butuh terang, yaitu Tuhan sendiri dan firman-Nya. Di dalam Yohanes 15 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Kamu harus tinggal di dalam dulu, di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan itu ada di dalam kamu. Banyak baca firman. Kemudian, perkatakan firman Tuhan. Karena apa? Di dalam firman Tuhan itu ada kuasa apa? Menciptakan. Firman Tuhan itu bisa menciptakan, bisa memulihkan, bisa menyempurnakan. Itulah kuasa dari firman Tuhan. Menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Bisa memperbaiki setiap kehancuran dalam hidup kita. Dan memulihkan hidup kita. Wah, waktu saudara memperkatakan itu, jangan bimbang. Punya iman. Yesus bilang, jadilah seperti imanmu. Nah, bagaimana supaya kita punya iman? Iman timbul dari pendengaran. Banyaklah mendengar firman Tuhan, baca firman, dan merenungkan. Dan menjadi pelaku firman. Nah, kemudian terus saudara harus perlu ketekunan. Terus memperkatakan sampai saudara itu melihat hasilnya. Di dalam Matius 7 ayat 8, Matius 7 ayat 8. Ini saya bacain aja dalam versi TSI-nya. Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta dengan tekun akan menerima apa yang dia minta. Saudara dengar ya, yang meminta dengan tekun. Bukan meminta doang loh, dengan tekun akan menerima apa yang dia minta. Setiap orang yang mencari dengan tekun akan mendapatkan apa yang ia cari. Dan setiap orang yang terus mengetuk, terus kan, artinya dia tekun kan, maka pintu akan dibukakan baginya. Saudara mau melihat hasilnya? Belajar bertekun sampai kita lihat hasilnya. Kemudian pikiran kita itu mengendalikan hidup kita. Pikirkan semua yang benar. Imajinasikan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jangan kita lihat masalah kita, jangan kita lihat fakta dan datanya, tapi fokus kepada setiap perkataan firman. Kita bayangkan, imajinasikan itu sampai itu terjadi. Jadi mulai sekarang stop ya memperkatakan masalah, pergumulan, mulailah memperkatakan janji Tuhan. Mulailah tahun ini dengan mencipta ulang hidup kita. Menubuatkan hidup kita. Saudara bisa menubuatkan hidup saudara kok.
bernubuatlah untuk diri sendiri. Seperti Yeskiel bernubuat pada tulang, saudara juga bisa bernubuat untuk diri saudara sendiri. Kita nggak perlu nabi, nggak perlu pendeta. Kita bisa kok menubuatkan diri kita sendiri. Kan firman berkata, yang Tuhan lakukan, kita juga bisa lakukan. Bahkan lebih besar. Ya kan? Apakah kita bisa menciptakan kehidupan yang kita ingini? Bisa. Waktu keinginan kita itu sudah selaras dengan keinginan Tuhan. Waktu kita tinggal di dalam Tuhan. Maka apa yang jadi keinginan Tuhan itu sudah menjadi keinginan kita. Jadi udah nggak ada lagi keinginan yang aneh-aneh. Mari saudara, ini kan akhir tahun ya. Kita akan memasuki tahun yang baru. Mari kita mulai tahun ini program hidup kita dengan firman. Supaya apa? Kita nggak ngalamin lagi kehancuran. Kita nggak ngalamin lagi kesesakan. Itu yang harusnya kita nggak lewati. Tuhan itu tidak menciptakan itu untuk saudara. Tuhan itu mengizinkan supaya saudara menang di situ. Perkatakan berkat atas hidupmu. Perkatakan kelimpahan untuk keluargamu. Perkatakan kesehatan untuk tubuhmu. Supaya tidak ada lagi kehancuran. Supaya kita itu benar-benar masuk di dalam kehidupan yang Tuhan sediakan. Yang Tuhan janjikan. Dan kita itu melihat diri kita itu seperti Tuhan melihat kita. Waktu saudara berdoa, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan, saudara harus melihat seperti Tuhan melihat. Tuhan melihat saudara sudah sembuh. Dan itu yang saudara harus lihat. Imajinasikan kalau saudara sembuh. Imajinasikan kalau saudara sehat. Imajinasikan kalau saudara itu bersuka cita. Mulai bernubuatlah untuk masa depanmu. Gunakan mulut kita untuk memperkatakan yang membawa kehidupan dan kemenangan dalam hidup kita. Waktu kita bertekun, maka kita akan melihat hasilnya. Karena firman Tuhan, iya dan amin. Dan pasti digenapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita berdoa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang Kau taburkan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia Tuhan. Tapi akan terus berakar, bertumbuh di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, mulai hari ini Tuhan, kami mau Tuhan menyelesaikan tahun ini Tuhan. Untuk tetap Tuhan berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau memulai Tuhan tahun baru ini bersama Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus Tuhan tinggal di dalam Engkau. Dan ajari kami Tuhan untuk punya ketekunan memperkatakan Tuhan setiap janji-Mu Tuhan. Sebab Engkau itu sudah menyediakan kami hidup berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pada waktu kami mempunyai iman Tuhan. Apapun yang kami katakan kepada gunung itu Tuhan, gunung itu akan beranjak Tuhan. Waktu kami ada di dalam terang-Mu Tuhan. Waktu kami memperkatakan firman Tuhan yang ada terang itu Tuhan. Segala kegelapan dalam hidup kami akan menyingkir Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mulai tahun baru ini Tuhan. Kami akan lihat Tuhan setiap kemenangan-kemenangan yang sudah Engkau sediakan buat kami Tuhan. Dan kami akan lihat Tuhan penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu yang sempurna atas hidup kami. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan di Lapas Bandung ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau menyertai sepanjang hidup mereka Tuhan. Dan hari-hari mereka Tuhan, biar mereka dipenuhi Tuhan dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Beri mereka hati yang haus dan lapar, beri mereka hati yang mencintai Engkau Tuhan. Dan supaya Tuhan bawa mereka Tuhan untuk melihat Tuhan, bahwa tahun 2025 Tuhan, mereka akan melihat setiap janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai pada siang hari ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan, biar Engkau yang selalu menuntun kami terus sepanjang hari ini. Angkat tangan, terima berkat. Tolong berdiri ya, kita terima berkat. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa yang di surga itu adalah Bapa yang baik. Dia sangat mencintai engkau dan Dia tidak pernah merancangkan yang jahat untuk engkau. Dia selalu memberikan masa depan yang terbaik untuk engkau. Satu yang Dia minta, percaya kepadanya. Maka engkau akan lihat
hidup yang disediakan Tuhan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat Natal. Kita ketemu tahun depan ya. Selamat Natal, selamat tahun baru. Mulai mengatakan firman ya, supaya 2025 menjadi tahun yang wow, penuh dengan janji Tuhan digenapi. Amin. Ibu, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat Natal, Bu.